tidak terlalu giras, atau burung ini tidak terlalu takut dengan kondisi pada burung itu sendiri, mungkin dengan lingkungan sekitar atau orang-orang lewat. Kita mengenali dulu kondisi pada burung murai batu, mau dikerodong untuk harian atau kita terapkan sistem ablak untuk harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Penerapan sistem kerodong pada burung murai batu yang harian atau lomba ini tentu sangat berbeda. Sebelum menerapkan burung kerodong atau tidak kerodong, teman-teman juga harus mengenali juga pada karakter pada burung. Ada burung murai batu yang faktornya rendah, yang sulit pada burung ini emosinya tidak naik, kayak gitu tentu ya sistem kerodong sangat dibutuhkan teman-teman. Di saat pada burung ini belum bongkar atau belum jebol birahinya, ini sangat penting sekali. Karena kita tahu pada burung murai batu tipe faktor yang rendah, tentu perlu penjemuran yang lebih. Di samping itu perlu juga pengerodongan dan mandinya dikurangi. Ini agar pada burung ini birahi emosinya tidak turun atau tidak ngedrop. Sistem pada burung ini tentu suhu tubuhnya yaitu rendah teman-teman. Jadi itulah perlunya pada burung tipe yang faktor rendah, itu penjemuran, umbaran maupun extra fooding yang tidak terlalu tinggi agar burung ini cepat emosi. Begitu juga dengan faktor yang tinggi pada burung, tentu perlu pengablaan seperti itu sangat diperlukan. Itu diantaranya kita harus mengenali dulu sebelum menerapkan teman-teman. Jadi nanti kita bisa mengarahkan kemana rawatan pada burung tersebut. Kita membahas dulu mulai dari pengablaan. Pada burung yang diablak, pada burung murai batu tentu biasanya burung ini untuk adaptasi dulu. Pada burung yang harian, adaptasi ini sangat diperlukan teman-teman, untuk agar burung ini tidak terlalu giras atau burung ini tidak terlalu takut dengan kondisi pada burung itu sendiri, mungkin dengan lingkungan sekitar atau orang-orang lewat. Ini sangat perlu untuk melatih mental pada burung murai batu. Di samping itu, untuk pengablaan pada burung seharusnya, pada burung yang normal, itu kalau sering diablak, seharusnya itu burung akan gacor. Bunyi, gacor, dan sebagainya dengan syarat yaitu burung kondisi tentu tidak sakit. Pada burung sudah mapan, atau burung sebelumnya masih ngeriwi, itu bisa diterapkan seperti itu agar burung ini gacor. Pada burung untuk yang ablak harian, ini sangat cocok untuk harian aja. Tapi ada risiko pada burung yang sering diablak. Di antaranya nanti takutnya pada burung ini makan kleper, kupu, dan sebagainya. Itu juga berisiko pada burung itu mudah serak dan sebagainya teman-teman. Jadi penerapan untuk harian silahkan teman-teman, kalau mau menerapkan burung ini agar gacor, ya diablak dulu dengan extra fooding yang tinggi seperti itu, misalkan 7-7 atau 10-10. Tidak semuanya juga burung untuk diablak itu gacor. Karakter setiap burung itu berbeda-beda teman-teman. Jadi silakan diterapkan mana yang cocok pada burungnya. Ada hal lain, misalkan burung kita kerodong. Tentu pada burung yang kita kerodong hariannya, tentu emosi dan pada burung ini akan semakin meningkat. Apalagi kita terapkan kerodong-kerodong yang gelap seperti itu. Memang saat dikerodong tentu kebanyakan memang burung ini diam. Memang harusnya seperti itu. Saat dikerodong burung ini diam, begitu diablak burung ini akan gacor. Karena faktornya akan naik teman-teman kalau burung ini sering dikerodong. Tujuan utamanya seperti itu. Jadi tapi tidak semuanya juga burung yang bisa kita sistem kerodong itu akan diablak itu gacor.
Jadi burung ini hanya burung yang tertentu, misalkan birahi maupun emosinya sudah jebol, itu akan gacor saat dibuka atau diablak. Tujuannya burung yang lomba dilombakan di kerodong itu ya pertama untuk simpan tenaga, yang kedua untuk menaikkan faktornya atau emosinya pada burung sehingga burung mudah bongkar ujian. Di lain itu burung mudah istirahat, itu burung yang sudah jadi atau burung yang sudah jebol birahi maupun emosinya. Apakah burung yang sudah atau yang belum jebol emosinya bisa dikerodong? Bisa, teman-teman. Tetapi pada burung ini yaitu hanya bertujuan untuk istirahat aja. Agar burung ini tenang seperti itu, hanya seperti itu. Nanti kalau dibuka burung yang belum jebol birahi dan emosinya, tentu pada burung ini ya mau gacor tapi jarang seperti itu. Kurang gacornya itu kurang. Itulah gunanya pada burung sistem kerodong. Untuk khusus burung lomba, kalau tujuannya untuk lomba ya tetap di kerodong. Itukah apa diterapkan sistem kerodong malam aja atau setelah aktivitas penjemuran dan lain sebagainya, aktivitas harian setelah masuk rumah di kerodong itu juga bisa. Jadi sesuaikan pada burungnya. Kalau faktor terlalu tinggi, ya dikira-kira mungkin kerodongnya malam aja seperti itu, pagi sampai sore itu diablak. Ini sangat pengaruh pada burung yang terlalu faktor, sehingga burung ini tidak terlalu faktor karena pengerodongan yaitu tadi pengerodongan tentu pada burung cepat naik emosi. Itulah teman-teman. Jadi gimana pada burung yang belum jebol birahi? Ya tentu dirawat teman-teman. Burung apapun kalau kita tidak rawat, khususnya burung untuk lomba itu ya nggak jalan teman-teman. Jadi harus adanya perawatan. Paling tidak kita berusaha untuk merawat. Entah itu bagus atau tidak pada burung itu mempunyai keunggulan masing-masing pada burung. Jadi tidak sama. Kadang burung yang kita rawat sudah peng-pengan tapi nggak jadi, yaitu mentok di situ pada burung memang tidak punya keistimewaan pada burung tersebut. Jadi seperti itu. Jadi penerapan kerodong maupun tidak ini sangat pengaruh untuk harian atau lomba. Kalau mungkin untuk harian aja ya diablak aja. Jadi tetap sistem penjemuran tetap, diumbar tetap, tapi diablak aja total. Itu teman-teman. Jadi kalau tujuannya untuk lomba ya tetap untuk merawat untuk lomba meskipun belum jadi, ya tetap dikerodong entah itu malam, entah itu mulai sore untuk menaikkan faktor burung tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum kurang atau jelas itu bisa di kolom komentar atau bisa ke WA saya atau DM saya dan sebagainya teman-teman. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan teman-teman sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.